Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan kita di sini acara Binsari, Bincang Santai LBH RCC, Riba Krisis Center. Baik, di siang kali ini masih dengan kita di sini ada bertiga ya. Saya dengan Reni Sunarti SHMH, advokat. Di sebelah kanan saya ada Ibu Lusda Astri SHMH, CLA, CLI, CTL, banyak panjang sekali nih Bu ya namanya ya. Dan di sebelah kiri saya ada Ibu Melani Darman, SHMH, CMLC yang sebagai ketua LBH RCC dan juga advokat. Kita bertiga ini adalah advokat. Nah, kali ini kita akan membahas tema tentang fidusia ya, Bu ya. Gitu ya? Iya, jaminan fidusia. Baik, kita mulai dengan suatu berita seperti kemarin ya. Silahkan dengan Ibu Lusda untuk menerangkan beritanya. Ya, baik. Kali ini kita akan mencoba mengulas adanya satu pemberitaan tentang fidusia. Ya, ini ada pemberitaan di riaupost.co. Ya, saya coba bacain dulu ya. Di sini dituliskan bahwa penarikan kendaraan oleh debt collector menjadi polemik di masyarakat. Bahkan aksi tersebut tak jarang berujung viral di media sosial. Otoritas Jasa Keuangan menyebutkan perusahaan pembiayaan alias leasing bisa menarik kendaraan dari debitur nakal. Namun, upaya itu merupakan opsi terakhir sebagai upaya mitigasi risiko. Deputi Direktur Pengawasan Lembaga Pembiayaan 1 OJK, Indra, menjelaskan penarikan kendaraan oleh leasing melalui debt collector berkaitan dengan jaminan fidusia dan perjanjian utang piutang meski tanpa proses pengadilan. Itu sesuai putusan Mahkamah Konstitusi nomor 02 PUU strip 19/2021 tentang pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia. Putusan tersebut secara langsung menggantikan putusan nomor 18 PUU strip 17/2019 yang masih menyatakan setiap penyitaan barang agunan atau kendaraan harus melalui pengadilan. Dalam perjanjian jaminan hak fidusia dengan debitur, leasing wajib mencantumkan di kontrak pembiayaan yang ditandatangani para pihak. Dengan begitu, ada hubungan keperdataan. Artinya, debitur seharusnya tahu. Di situ juga dicantumkan pembiayaan berapa, tenornya berapa lama, serta angsurannya berapa besar, terang Indra dalam webinar. Karena itu, dia mengimbau kepada masyarakat untuk membaca dan mencermati dengan seksama kontrak perjanjiannya, mana saja yang menjadi hak dan kewajibannya, sebab seringkali terjadi uang prestasi lantaran debitur lupa bahwa dalam kontrak tersebut tertuang jaminan hak fidusianya. Bila masing-masing pihak menjalankan hak dan kewajiban, seharusnya ini tidak jadi isu di belakang hari, tutupnya. Jika debitur mengalami kesulitan membayar angsuran, perusahaan bisa melakukan restrukturisasi kredit. Debitur bisa mengajukan keringanan, baik mengurangi angsuran maupun menambah tenor. Tapi ini dalam arti debitur harus kooperatif, katanya. Opsi berikutnya ialah penyerahan barang yang dijadikan agunan. Bisa dilakukan penjualan sendiri oleh debitur atau diserahkan ke leasing untuk dilelang. Hasil penjualan tersebut akan digunakan untuk memenuhi kewajiban debitur ke leasing. Pilihan terakhir, leasing bisa memberikan peringatan kepada debitur. Jika debitur masih tidak kooperatif dan tidak ada etikat baik, leasing bisa mengeksekusi jaminan fidusia. Ini ada aturannya. Si tenaga penagih harus dibekali sertifikasi dan dokumen lengkap penjaminan fidusia, ujarnya. Sementara itu, Ketua Umum Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia, Suwandi Wiratno, mendukung keputusan MK tersebut. Eksekusi barang dilakukan lantaran perusahaan tidak mendapat respon dari debitur setelah 3 kali somasi dalam 21 hari.
kebanyakan dari somasi ini kami dicuekin, tentu akan jalan proses eksekusi ucapnya. Jadi ini beritanya ya tentang fidusia. Fidusia ya. Oke. Nah ini kalau bicara fidusia nih pasti banyak juga yang belum paham ya, apa sih ini fidusia gitu ya. Tentang apa sih ini fidusia gitu ya. Mungkin bisa dijelaskan ini Ibu Ya. Melani ya, Ya, terkait fidusia ya. Ya, fidusia ini sebenarnya udah kita kenal ini sejak tahun 99 ini melalui undang-undang kita Undang-Undang Nomor 42 tahun 99. Jadi kalau kita lihat kalau biasanya kita beli motor ya, kalau pakai cicilan, beli mobil pakai cicilan ya, orang kan biasanya pakainya leasing. Nah, orang taunya dengan leasing istilahnya. Tapi sebenarnya secara bahasa hukum itu kita kenal dengan istilah jaminan fidusia. Dan sebenarnya kepemilikannya itu di perusahaan leasingnya, tetapi penguasaannya di debiturnya, gitu, di debiturnya. Nah, orang tahunya ketika dia punya mobil atau beli motor itu dia merasa sudah punya hak milik ya, padahal sebenarnya tidak gitu. Jadi karena kadang-kadang perjanjian fidusia itu cukup banyak tanda tangan ya, orang udah happy punya sesuatu barang dan merasa sudah menjadi pemilik, padahal sebenarnya tidak gitu. Dia tuh hanya bentuk meminjam ya, dalam kemudian memberikan angsuran setiap bulannya. Nah, tapi di dalam masyarakat banyak muncul persoalan ketika macet ini pembayaran. Ya, ini salah satu yang ada muncul di persoalan di sini. Itulah yang jadi masalah. Ada yang mengatakan bahwa pihak leasing itu boleh mengambil saja, ya kan? Karena memang kepemilikan milik pihak leasing gitu loh, ya. Tapi ada yang mengatakan bahwa kalau penguasaan benda tidak bergerak itu adalah menjadi hak dari penguasanya, ya, sehingga tidak boleh leasing mengambil begitu saja. Nah, inilah yang menjadi persoalan di masyarakat hari ini, gitu ya. Oke, jadi ketika ada orang melakukan pinjaman ya, atau melakukan pembelian satu unit mobil gitu ya, atau kendaraan benda bergerak ya, kendaraan bermotor ya, apakah dia mobil ataupun dia sepeda motor gitu ya, dan dia tidak mampu untuk membelinya cash ya secara tunai, dia dapat melakukannya dalam bentuk cicilan gitu ya. Nah, ini dia ajukan ke lembaga pembiayaan begitu ya. Nah, nanti lembaga pembiayaan melunasi ke dealer gitu ya, baik dealer kendaraan roda 4 ataupun roda 2. Nah, oleh si dealer memberikan satu unit itu dengan si lembaga pembiayaan memegang jaminan berupa BPKB ya, BPKB kendaraan. Nah, BPKB itu yang harusnya dilakukan fidusia begitu ya, di fidusia ya. Nah, si peminjam menguasai terkait kendaraan yang dia beli secara nyicil, begitu ya. Ya, jadi kan gambarannya itu BPKB sebagai bentuk kepemilikan itu dipegang oleh krediturnya, ya kan? Lembaga pembiayaan ya, yang memberikan pembiayaan ya. Dan sedangkan untuk unitnya sendiri penguasaannya dimiliki oleh debitur. Oke. Seperti itu. Nah, yang berhak melakukan fidusia siapa dalam hal ini? Gimana Bu Lusda? Ya, jadi bicara yang berhak itu mungkin maksudnya adalah yang berhak mengeksekusi ya. Betul, yang mengeksekusi ya. Jadi jaminan fidusia itu kalau secara di Undang-Undang 42 itu dinyatakan bahwa sertifikat fidusia itu memiliki hak eksekutorial gitu. Artinya adalah memiliki kekuatan yang sama dengan putusan pengadilan. Namun inilah yang sudah dieliminir oleh putusan Mahkamah Konstitusi bahwa itu hanya bisa dilakukan jika terjadi antara debitur dan kreditur tidak sepakat, telah terjadi wan prestasinya. Nah, ini harus tuntas dulu itu ya. Kreditur tidak bisa serta-merta mengeksekusi sebuah jaminan fidusia jika si debiturnya berkeberatan. Ya, dalam artian saya tidak wan prestasi, ya kan? Makanya perlu diuji dulu, ya kan, melalui
ke pengadilan Iya. gitu. Jadi bersengketa dulu lah antara debitur dengan kreditur menyatakan bahwa saya tidak manifestasi seperti itu. Nah, ini yang menjadi apa ya? Menjadi perkembangan saat ini, dan tentu bukan berarti kita bisa menilai mentang-mentang si kreditur tidak bisa serta-merta main langsung tarik, bukan berarti si debitur ya udah kita main tunggak-tunggakan aja, nggak bisa begitu juga ya gitu. Kewajibannya tetap kewajiban gitu, karena apapun itu proses hukumnya tentu akan menimbulkan satu energi yang besar ya. Kalau memang itu adalah kewajiban kita untuk membayar apa yang sudah di awal kita sepakati, bagi debitur ya dibayar seperti itu. Meskipun keringan ya, saya bisa bilang putusan MK itu memberikan, di satu sisi sebenarnya memberikan rasa adil kepada debitur untuk berada di posisi yang seimbang, karena di Undang-Undang 42 Undang-Undang Fidusia itu seolah-olah meletakkan debitur tidak dalam posisi yang seimbang gitu, karena langsung menyatakan sertifikat jaminan fidusia sama kekuatannya dengan putusan pengadilan, makanya dia memiliki hak eksekutorial namanya gitu. Nah, ini satu perkembangan di rezim fidusia ya. Di satu sisi sebenarnya bisa kita maknai debitur ada ruang waktu yang cukup panjang bagi mereka untuk bisa memanfaatkannya. Namun sebenarnya tidak benar juga kalau kita pandang gitu ya, namanya kewajiban akan tetap terus melekat ya, sebaiknya segera dilunasi gitu ya kan, diselesaikan. Kalau mau menjadikan apa ya instrumen hukum untuk menunda-nunda, nah ini tentu tidak benar juga. Kembali kepada niatnya ya. Nah, itu. Jadi apapun itu hukum sebenarnya cukup adil, cukup responsif terhadap kebutuhan masyarakat ya, khususnya untuk pembiayaan benda bergerak ya. Namun kembali yang namanya kewajiban tetap harus segera dilunasi seperti itu. Karena memang adanya fidusia ini kan tindakannya adalah pinjaman untuk mengambil suatu bukan mengambil ya, untuk mendapatkan sebuah unit kendaraan gitu ya. Jadi kan pokoknya itu adalah pinjaman. Yang namanya pinjaman ya utang harus dikembalikan begitu kan. Nah, sedangkan jaminan berupa BPKB yang dilekatkan dengan fidusia itu kan sebagai dasar jaminan ya. Nah, kalau misalnya sudah dikembalikan, uangnya tentu BPKB akan diberikan kepada si debitur kan begitu ya. Nah, itu jadi tentu harus dikembalikan kan gitu ya. Dikembalikan maka tidak akan ada persoalan eksekutorial terhadap fidusia. Nah, cuma kan persoalannya kan salah satu pihak ini wan prestasi gitu ya. Jadi artinya meskipun dia fidusia ini memiliki hak eksekutorial, belum tentu langsung bisa dieksekusi begitu ya. Harus ada kesepakatan dulu ya. Ya, kalau perkembangan ya sekarang ada. Ini terkait dengan putusan MK, ini sangat menarik sebenarnya. Jadi putusan MK ini muncul dari gugatan di tahun 2019 gitu. Nomornya nomor 18 ya, nomor 18 2019. Jadi ini membatalkan pasal 15 ayat 2 dan ayat 3 di Undang-Undang 42 itu, Undang-Undang 42 tahun 99 itu. Jadi di situ dinyatakan kalau di pasal 15 ayat 2 itu sertifikat jaminan fidusia itu mempunyai kekuatan eksekutorial sama dengan putusan pengadilan. Nah, padahal sebenarnya kalau untuk kita berbicara tentang putusan pengadilan, tentu proses hukumnya sangat panjang, berbeda dengan sertifikat fidusia ya. Nah, itulah yang dimintakan pembatalannya. Bahwa ini tidak setara gitu. Nah, persoalannya kemudian akan muncul ketika di pasal 15 ayat 3, ketika debitur dinyatakan cedera janji atau prestasi tadi. Nah, persoalannya siapa yang menentukan bahwa seseorang itu cedera janji? Apakah dari pihak pembiayaan sajakah, atau memang si debitur sendiri juga merasa memang dia cedera janji? Nah, jadi para pemohon putusan ini mengatakan bahwa harus ada ya lembaga ataupun institusi yang memang berwenang untuk mengatakan seseorang itu cedera janji. Nah, sehingga pengadilanlah lembaga yang dianggap berkompeten gitu. Sehingga putusan pengadilan harus
ditunggu dulu untuk mengatakan seseorang debitur itu cedera janji. Nah, jadi ini juga terkadang dipakai untuk beberapa debitur yang merasa ada hak-haknya yang tidak dapat hak-haknya yang tidak diberikan keadilan. Ya, ketika mungkin ada suatu force majeure yang terjadi kepada dia sehingga mungkin ada telat pembayaran ya, sehingga mungkin unit yang dia miliki harus tetap dia kuasai begitu ya, harus tetap dia kuasai. Nah, seperti itu. Baik, berarti Tapi perlu kemudian ada juga ada tuh kemudian diajukan juga permohonan baru untuk undang-undang ini ya, uji materi lagi ya. ya terkait undang-undang yang sama ya, itu ada di putusan MK nomor 02 itu tahun 2021. Tapi sebenarnya pada intinya itu juga tetap menguatkan putusan sebelumnya gitu. Tapi sayangnya masyarakat juga banyak yang salah kaprah gitu ya gitu, dengan putusan tersebut. Oke, artinya tetap harus ada diuji dulu ya, dulu bahwa terjadi memang wan prestasi ya. Jadi kalau misalnya dari pihak debitur yang mengatakan wan prestasi atau dari pihak leasing atau lembaga pembiayaan mengatakan prestasi, di situ tidak ada netral ya, karena kan para pihak yang terkait, jadi perlu diuji dulu di lembaga peradilan ya. Iya. Dalam Ya, hal kecuali ini mungkin debiturnya sendiri mengatakan oh iya memang dia mengakui tanpa harus melalui proses pengadilan, itu bisa saja. Tapi ketika debiturnya mau memperjuangkan, ya pihak pembiayaan juga harus menghormati dan menghargai itu gitu loh. Oke, artinya ada upaya yang bisa dilakukan ya, Ya. apabila terjadi pengambilan secara paksa ya terkait unit tersebut ya, dengan mengajukannya di pengadilan gitu ya. Iya. Ini sangat menarik sekali. Iya, sangat menarik sekali. Iya, sangat menarik sekali. Jadi memang intinya ya lunasi aja utangnya, jadi nggak perlu sampai terjadi ya. Ya memang ini memang sesuatu yang banyak sekali terjadi ya. Tapi kalaupun terjadi sampai ada pengambilan paksa ya, ataupun menarik unit ya, itulah tadi langkah-langkahnya yang bisa dilakukan ya. Kalau tidak setuju, gitu ya, tidak setuju bisa melakukan Proses proses hukumnya ya di pengadilan begitu. Baik, ada yang mau disampaikan? Ini sangat menarik sekali. Semoga para pendengar ya yang melihat ini dapat mendapatkan manfaat ilmunya. Jika ada yang ingin ditanyakan, kita ada di bawah ini nanti ya, nomor telepon dan Instagram, medsos dan email. Boleh silahkan, kita bisa berdiskusi lebih lanjut tentang hal ini ya, tentang fidusia. Namun dari semuanya intinya adalah silahkan langsung tutup utangnya dengan segera ya. Kebetulan kita adalah LBH RCC ya, Riba Krisis Center, yang jika memang sudah mau hijrah gitu ya, dan memang harus hijrah ya, harus hijrah ya, hijrah untuk tingkatkan keinginannya, bulatkan keinginannya ya, bahwa memang hari ini kita ingin menjadi seorang muslim yang sesungguhnya ya, termasuk juga dalam sistem perekonomian kita, termasuk juga dalam sistem keuangan kita. Ini enggak cuma sholat saja, enggak cuma puasa saja gitu, tapi juga setiap transaksi-transaksi dalam kehidupan kita ya. Iya, jadi harus hijrah ya, meskipun sudah melakukan tindakan riba, tapi itu juga bukanlah sesuatu hal yang tidak bisa dimaafkan, tidak begitu juga gitu ya. Tapi juga tidak bisa dibiarkan terlalu lama gitu ya, karena juga amanat daripada Al-Qur'an ya, Bu Melani ya, Al-Baqarah ya, ayat 175 ya, untuk menghentikan. Jadi dengan menghentikannya memang tidak bisa serta-merta oke berhenti terus harus ada uang pasti saya bisa bayar kan gitu. Iya, tentu ada tantangannya juga ya. Ada juga ujian-ujian. Tapi intinya tekadnya harus hijrah ya, harus hijrah dan memang ingin menghentikan. Ya intinya harus membayar ya, membayar. Nah, tapi membayar seperti apa nih? Apakah dengan nilai yang gimana Bu Rusda? Ya nanti bisa dikonsultasikan langsung ke kami bagaimana teknik penyelesaian ya terhadap pembiayaan gitu.
gitu, pembiayaan kredit bermotor. Nanti bisa kami bersedia untuk menerima konsultasinya. Oh iya, Gitu ya. gitu ya. Ada nanti konsultasinya, boleh kalau mau lebih lanjut bagaimana caranya, karena juga baru-baru ini sudah berhasil ya, Ya, untuk ya. mendampingi ya debitur Ya. melunasi pokoknya saja ya. Iya. Nah ini suatu prestasi ya, dan alhamdulillah ya, Ya. pihaknya senang, baik lembaga pembiayaan dan baik bagi debiturnya senang Iya, ya. senang. Pendampingnya juga senang gitu ya, tercapai gitu ya. Oke, baiklah, saya rasa sekian. Ada yang mau disampaikan lagi? Udah. Nah, ini udah cukup. Baik. Baik, terima kasih para pendengar yang melihat podcast kita ya, baik melalui YouTube ataupun lamannya medsos lainnya. Terima kasih atas waktunya. Semoga apa yang kami sampaikan ini bermanfaat. Jika ada yang ingin didiskusikan, silahkan dapat mengontak kami nanti di bawah ini ya. Ada penjelasannya, WA, WhatsApp ataupun telepon ataupun medsos ya. Demikian kami ucapkan, saya dari Ibu Reni Sunarti, Ibu Lusda, dan Ibu Melani. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.